uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas bumi.
puji-pujian kami. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Di tempat kudus-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Di dalam roh dan kebenaran, kami menyembah. Terus bermasmur, terus bermasmur, biar Dia yang bertata atas hidupmu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh katakan, dengan imanmu nyatakan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud. Saya undang untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi katakan, terpujilah Yesus, ditinggikan di atas Berbicaralah Tuhan, layakkan hamba untuk menyampaikan isi hatimu. Biarlah Tuhan Kau berbicara sehingga firman ini berguna buat hamba-Mu dan buat setiap orang yang mendengarkan.
Dan kami tahu Tuhan, Engkau ada Allah yang dahsyat dan luar biasa. Segala roh intimidasi, segala roh jahat, kuasa jahat yang mengganggu pikiran kami. Kami ikat, tolak, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan bekerja atas hati, pikiran, jiwa dan roh kami Tuhan. Sehingga kami boleh menangkap pesan-pesan Tuhan dan boleh memaktikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kuasai ruang ini dan kasih-Mu dan Roh Kudus berbicara memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, setiap kebenaran firman Tuhan, setiap kesaksian hanya datang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Ya, silakan duduk. Shalom, nama saya Ardianto. Saya gembala di GBI Jaka Sampurna. Puji Tuhan, saya didampingi istri saya. Luar biasa karena nama saya Ardianto, anak saya 4, dan saya bersyukur bahwa Tuhan terus pelihara kehidupan kami dengan luar biasa. Ya, kemarin itu Anto kasih judul, Pak, boleh nggak? Judulnya konsisten. Lalu subjudulnya iman dan kasih. Saya bilang, oke, saya berdoa dan Tuhan kasih tuntunan. Nah, firman Tuhan tadi pagi sudah disampaikan dan saya juga ingin menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah firman ini boleh memberikan kekuatan buat kita semua. Amin. Ya, ya boleh disampaikan. Ya, konsisten, iman dan kasih, mana yang lebih penting? Kita masuk kepada yang pertama. Yang pertama tuh iman dan kasih. Nanti yang kedua, mana yang lebih penting, iman atau kasih. Ya, be consistent, iman dan kasih. Ternyata iman dan kasih itu dua-duanya perlu. Sebagaimana ibaratnya kita membangun, ini namanya pilar ya, tiang-tiang itu. Kalau tiang itu tidak sama tinggi, maka gedung ini akan miring. Betul ya? Kalau tiang itu dengan tiang sebelah sini tidak sama, maka dia akan miring. Makanya harus pilar itu sama tingginya. Amin. Saya kasih perumpamaan gitu supaya lebih analogi, supaya lebih mudah. Nah, jadi iman sebenarnya pilar itu ada 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Tapi karena fokusnya adalah iman dan kasih, kita bahas 2 poin penting itu. Ya, Bapak Ibu kita lihat yuk ayatnya. Ya, 1 Korintus 13 ayat 2. Nah ini terjemahan cara ini ya. Jika aku mempunyai karunia meramalkan dan mengetahui segala rahasia, dan jika aku mempunyai segala pengetahuan, dan jika aku mempunyai iman yang sebesar gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka aku tidak berguna. Jadi punya iman tapi tidak punya kasih, nggak ada gunanya. Kedua, Yakobus 2 ayat 17, demikian juga iman, jika tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi 2 poin ini, pilar ini, iman dan kasih mempunyai peranan yang penting. Nanti bagaimana prakteknya dan contoh-contohnya kita akan lihat. Saudaraku yang kekasih, kita akan membahas kenapa iman dan kasih itu harus bergandengan dan harus bersama-sama. Yuk, yang pertama, kita lihat. Contohnya, firman Tuhan mengajarkan bahwa iman dan kasih adalah 2 aspek yang saling melengkapi dalam hidup seorang Kristen. Ya, seorang yang konsisten dalam imannya akan memancarkan kasih kepada sesama sebagai bukti nyata dari imannya. Saya ambil contoh, tadi pagi saya sudah ceritakan. Contohnya kalau saya meminjamkan uang, saya kasih pinjam uang, dia bilang dia butuh rumah, dia harus bayar, dan saya kasih pinjam. Dia bilang dia janji mau kembalikan. Saya kasih pinjam 200 juta. Banyak gak 200 juta? Banyak. Dalam perjalanan ternyata dia tidak bisa mengembalikan. Secara manusia kesal nggak?
Kesel nggak Pak? Kesel banget ya? Kesel. Kesel lah. Jujur kita ngomong kesel. Nah, dalam perjalanan dia tidak bisa membalikan. Kalau sebagai manusia, maunya kita ambil balik, kita sita ya. Dengan cara yang bagaimanapun. Tapi saya bicara sama istri, kita berdoa. Istri saya bilang begini, "Pak, udahlah. Kita lepaskan hak kita yang 200 juta. Kita doakan dia, dan sampai hari ini dia tetap melayani di gereja bersama-sama." Di sini kita lihat sangat tidak mudah. Tapi bagaimana kita mempraktekannya dan bagaimana Tuhan punya rencana terhadap hal tersebut, nanti saya ceritakan. Jadi ketika seseorang melayani, kalau dia melayani tanpa kasih, maka ada yang terjadi adalah otoriter. Gembala yang otoriter juga kalau tidak punya kasih berbeda. Ya, kita harus bisa melayani dengan penuh kasih. Nah, di sini kita lihat anak muda ini, dia tolong ibu ini mau nyebrang, dia datang, dia tolong. Sangat sedikit hari-hari ini orang punya rasa toleransi. Orang punya rasa, aduh kasihan nih mau nyebrang. Kita lihat, udah lewat aja. Ya, sulit sekali mencari kasih saat-saat ini. Karena dunia pada akhir-akhir ini mereka lebih mencintai dirinya sendiri. Lebih menyukai kepentingannya sendiri, lebih mengutamakan. Nah, kita mau belajar di sini, iman dan kasih itu harus berbarengan. Mari kita lihat, lanjut next. Seorang Kristen yang konsisten dalam iman akan memperlihatkan kasih Allah melalui tindakan nyata seperti melayani sesama. Nah, kalau kita bicara melayani Tuhan atau satu perintah Tuhan, misalnya tentang perpuluhan. Banyak hari-hari orang sudah tidak lagi memberi perpuluhan karena dia bilang gini, bagaimana mau kasih? Buat bulanan aja nggak cukup. Betul ya? Di sini enggak ya, enggak ada yang ngaku. Jujur, di keluarga kami pun tidak mudah, di anak-anak pun tidak mudah. Karena mereka bilang, ngapain? Apalagi Pak Niko kasih lagi. Buah sulung. Waduh, ngomong buah sulung. Buat kebutuhan gereja aja nggak cukup, bagaimana bicara buah sulung? Nggak gampang ya. Satu lagi, saya kalau melayani, saya sudah komit sama Tuhan. Mau keadaan susah, mau keadaan senang, saya terima PK, saya kembalikan. Nah kalau kita bicara, ini nanti saya cerita tentang satu-satu ya. Bicara tentang perpuluhan. Kami dalam perjalanan hidup kami, naik turun tuh namanya usaha bisnis. Rasanya kalau kita mau ngasih perpuluhan, cukup nggak? Nah kami hanya bilang gini, selama kami ikut Tuhan, kami nggak pernah absen dalam memberi perpuluhan. Selalu memberi perpuluhan. Dan ketika kami memberi perpuluhan, itu bicara iman loh. Kan Malaikat 3 bilang, ujilah aku Tuhan semesta alam, masakan aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit di surga. Betul ya? Kenyataannya banyak orang gak percaya. Dia bilang, ngapain kasih perpuluhan? Kalau kasih perpuluhan nanti gak cukup. Katakan gaji 4 juta, kasih perpuluhan. Nah ini saya alami sendiri. Ya, saya dulu usaha, tiba-tiba saya dipecat. Lalu saya dapat pekerjaan lagi, gajinya cuman 3.500.000. Waktu dulu duitnya banyak. Nah ketika diminta perpuluhan, terus ada Natal lagi. Pak mau Natal Pak, minta 500.000. Terus perpuluhan 3,5.
4 juta gaji waktu itu. Dulu gajinya 70 juta. Waktu gaji 70 juta, cukup ya. Tapi ketika gaji 4 juta, yang dipakai apa? Logika ya. Logika. Saya aduh, 4 juta. Udah kasih per bulan. Terus panitia Natal datang. Pak, kami butuh uang. Minta 500 ribu kasih. Tinggal berapa? 4 juta, potong 400, 3,1. Secara manusia itu tidak cukup. Saya mau bicara iman nih. Ketika kita memberi, wah gak cukup. Tapi Tuhan itu ternyata bilang ujilah aku. Ada gak ayat lain yang bilang uji? Gak ada, hanya Malaiki 3. Ujilah aku. Ketika kami memberi, kami bilang aduh gak cukup ya. Terus kita jalani aja kehidupan kita. Kita beri dulu, dari apa terima kita beri. Dalam perjalanan, itu benar-benar kita ngalami hari demi hari. Bayangin yang 70 juta tiba-tiba 4 juta. Stres gak? Stres. Tapi iman kepada Tuhan, Tuhan akan buktikan iman itu terjadi dalam hidup kita. Lalu apa yang terjadi? Ketika saya memberi, kita bilang, Mah, gimana mah? Anak saya sekolah di Penabur. Terus sekolah di tempat lain. Satu lagi di SMK. Kita udah gak punya apa-apa. Nah, dalam perjalanan, bagaimana Tuhan bisa kirim burung gagak itu datang. Nah, ini bukan burung gagak tapi ini manusia. Dari Pekanbaru, Pak. Dari Pekanbaru datang ke rumah. Jam 11 malam. Hari itu saya ingat banget, kita sudah tidak punya apa-apa di rumah. Jadi dia datang jam 11 malam, dia ketok-ketok dong. Ini rumahnya Bu Inga ya? Iya. Terus ini ada titipan dari Pekanbaru, kami udah gak punya makanan loh. Itu dikirim, dikasih makanan buat 1 minggu. Lalu dibilang adalah, Bu ini ada titipan. Titipannya persis untuk bayar sekolah anak-anak kami dan untuk kami hidup seminggu kemudian. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta. Itu teruji dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat ada satu kasih Tuhan yang nyata ketika kita beriman kepadanya. Yang kedua, ini ketika kami ngalami 2019, kita lagi maju-maju terus truk jatuh. Kalau dulu kasih namanya buah sulung, kita udah pisahin, duitnya banyak, tapi pas lagi jatuh. Dia bilang, Pak, kita mau kasih buah sulung. Terus tahun 2019, 2020, 2021, waktu ngasih, kita bilangnya, wah buah sulungnya boleh dikurangin gak ya? Gampang gak? Lagi gak punya duit kasih buah sulung, itu cuma satu-satunya. Bagaimana Tuhan pelihara kami ketika kami kasih buah sulung? Ya, lewat bulan demi bulan, perusahaan kami lagi tidak untung, tapi kami ada perusahaan-perusahaan lain. Dia bilang gini, Pak, tahun ini perusahaan kita untung loh Pak. Jadi dividen Bapak, ini ada sekian miliar, Bapak boleh keluarin. Jadi kami kasih, waktu itu saya nggak ingat berapa, mungkin Bu Inge lebih apa. Saya bilang, ternyata Tuhan janji terhadap buah sulung itu. Begitu saya bilang hitung, ternyata Tuhan kasih itu 10 sampai 12 kali lipat daripada apa yang saya beri. Itu kebaikan Tuhan. Jadi iman kepada Tuhan untuk memberi, itu Tuhan gak pernah lalai membalas. Gak pernah lalai. Sampai hari ini kami memberi buah sulung dan Tuhan tidak pernah lalai.
Tuhan selalu menepati janjinya. Ya. Nah, di sini tadi kita melihat itu tentang iman. Tapi iman tanpa perbuatan itu. Nah, kita lanjut ya. Oke. Jadi yang pertama ini tentang kedua pilar iman dan kasih. Mari kita ya konsisten dalam iman dan kasih adalah dua aspek penting dalam kehidupan seorang Kristen. Firman Tuhan mengajarkan bahwa iman tanpa kasih adalah tidak berguna. Iman yang konsisten harus disertai dengan perbuatan nyata. Kasih adalah bukti nyata dari iman yang konsisten. Mari kita lihat bagaimana pentingnya iman. Yuk kita lihat. Tadi saya sudah cerita tentang iman ya. Yang pertama kita akan bahas tentang iman. Firman Tuhan, Markus 11 ayat 24. Sebab itu aku berkata padamu, apa saja yang kamu mintakan dalam doamu, percayalah bahwa kamu menerimanya. Maka kamu akan memperolehnya. Ya. Minta sama Tuhan dalam doa, percaya. Minta dan percaya. Tadi saya bicara tentang PK. Ini bukan sombong-sombongan, enggak. Waktu kami lagi enggak punya apa-apa. Di kantong tinggal 2.000 perak. Saya melayani di satu tempat 3 kali. Dan saya tahu sekali ibadah dia kasih 750.000. 3 kali dapat berapa? 2.250.000. Saya sudah komit nih. Enggak ambil PK. Terus saya telepon sama istri, saya tergoda. Karena duit saya tinggal 2.000 Pak. Tinggal 2.000 perak. Jadi saya bilang, aduh Tuhan ini gimana ya. Saya telepon, Mah saya ambil ya. Lumayan 2.250.000 mah PK. Dia bilang, Pak kalau sudah komit sama Tuhan ya komit. Jadi saya pulang, saya kembalikan. Hati masih bertanya-tanya. Hati masih bertanya-tanya. Lalu saya pulang dan luar biasa kakaknya datang. Kakaknya datang, telepon dia, Ing, gue lagi di sini, kan dia biasanya di Singapura. Ayo belanja, dibelanjain macam-macam. Pulangnya dikasih uang. Dikasih uang, saya pikir kan tadi Tuhan kan saya mesti dapat 2 juta. Tuhan kasih 2 kali lipat. Itulah Tuhan, tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Karena kita percaya ketika kita komit sama Tuhan, Tuhan komit sama Anda loh. Bahkan sebelum kita komit, Tuhan sudah komit sama kita, dia mati di kayu salib. Betul ya? Betul ya? Karena kasih dia sama kita. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, iman itu perlu proses. Betul ya? Perlu proses. Kadang-kadang kita bilang, benar gak sih Tuhan? Tapi di sini kamu harus percaya dan minta. Maka kamu akan memperolehnya. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang menyenangkan dia. Kenapa? Firman-Nya bilang gini. Karena ketika kita beriman, kita percaya penuh akan janji Allah. Percaya penuh akan janji Allah. Janji Allah itu luar biasa. Baru-baru ini tentang penyakit. Tadi pagi saya nggak cerita ini. Anak saya nomor 3 itu punya pacar orang Korea, ateis. Lalu dia sudah pacaran 7 tahun. Kami doakan enggak. Satu saat dia datang ke Indonesia, dia lagi main-main, kepleset, truk, sininya bergeser. Nah pacarnya yang orang Korea ini, kan adanya di Sydney, anak saya ada di Indonesia, lagi main di Indonesia. Nah ini, kita bicara kasih. Ketika anak saya sakit, itu pacarnya nggak datang, nggak peduli gitu. Kita tiap hari berdoa karena dia ateis, kita berdoa supaya Tuhan yang memutuskan. Kita berdoa, bilang berulang-ulang, dia tidak mau. Lalu apa yang terjadi? Berapa bulan kemudian dia bilang, Pak, aku sudah putus sama pacarku. Wah, saya bilang puji Tuhan.
kita berdoa 7 tahun untuk putus. Cara Tuhan gak enak ya, kakinya ngegeser. 6 bulan ya gak bisa jalan. Tapi cara Tuhan memproses dia untuk putus dengan pacarnya, itu memang gak enak. Tapi proses Tuhan terhadap jalannya kehidupannya, Tuhan ubah hidupnya. Sekarang udah putus. Jadi dia tadinya mau menikah sama orang Korea yang ateis dan tidak bisa kami pisahkan. Tapi ketika kami berdoa bertalu-talu, saya bilang gini, kok gitu ya Tuhan caranya? Seringkali kita dalam perjalanan hidup kita, cara Tuhan seringkali tidak enak. Betul ya? Pernah ada yang ngalami gitu? Saya ngalami. Bagaimana Tuhan memproses dengan cara yang gak enak. Tapi ujungnya bagus. Ujungnya indah di hadapan Tuhan. Itu cara Tuhan. Jadi iman itu perlu proses. Proses yang kadang-kadang tidak enak. Nah saya kembali cerita. Tadi di sini kan saya terusin ayat ini, Ibrani 11. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang menyenangkan dia. Sebab barang siapa datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, tadi pagi juga saya udah cerita pengalaman di mana 2021 saya kena COVID sama istri saya di rumah sakit. Tiba-tiba kami terima surat dari Barreskrim. Terus ada surat Barreskrim, pidana, satu lagi perdata. Perkaranya 9 perkara. Waktu saya baca, saya gemetar. Kenapa? Di situ bahwa bila mana ini terjadi, terbukti, maka minimum 20 tahun penjara. Kedua, bicara tentang perdatanya, ganti ruginya ratusan miliar. Secara manusia, saya gemetar dan saya takut. Saya bilang sama istri saya, mah kita berdoa. Lalu anak-anak kami kasih tahu. Lalu pengerja kami, pendoa, kasih tahu kita berdoa. Kami bawa dalam doa. Dan Tuhan itu luar biasa. Dalam perjalanan 2021, perkara demi perkara Tuhan selesaikan. Dari 9 perkara, 8 perkara telah selesai. Tidak mengeluarkan duit sepeser pun. Karena Tuhan yang membela kami. Amin. Yang kedua, perkara pidananya di stop. Kenapa? Tidak terbukti saya melakukan kesalahan. Dan Tuhan membawa sesuatu yang dahsyat luar biasa. Jadi selesai perkara itu, tinggal satu perkara lagi. Saya percaya Tuhan terus menyertai kami. Nah tadi kita bicara kasih. Masih ingat ketika saya kasih pinjam duit 200 juta. Hati jengkel, hati kesel. Tapi Tuhan berbicara kasih. Kalau kita mau bicara kekerasan, kita bisa ambil rumahnya. Bapak Ibu tahu? Tuhan punya cara luar biasa. Ketika kasih itu masuk dalam hati kita dan kita mempraktekannya, orang yang menolong saya menyelesaikan perkara ini justru orang itu. Dia hanya supir taksi, tidak punya jabatan apa-apa, tapi Tuhan bisa pakai dia untuk kenalin saya dengan orang lain, sehingga orang lain ini Tuhan bawa untuk membela perkara saya dan perkara ini selesai. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saya berbicara ketika Tuhan memproses Anda dan saya dengan cara yang tidak enak, Tuhan juga bisa menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. Amin. Demikian kasih Tuhan yang luar biasa itu tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kami pikirkan. Dan Tuhan yang dahsyat bekerja dengan dahsyat. Tidak pernah tanggung-tanggung. Tidak pernah setengah-setengah. Dia menyelesaikan perkara-perkara yang saudara hadapi dengan imanmu. Kasih kita praktekkan. Iman itu perlu. Saya kasih contoh, Anda kalau kita mau naik ke gedung ini, kita harus melewati apa? Tangga. Tangga itu adalah bukti tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kita menghadapi tantangan. Melangkah,
Tuhan menyertai kita. Naik lagi satu langkah, Tuhan menyertai kita. Naik lagi satu langkah, tahu-tahu Anda sudah di lantai 2. Kalau tidak ada tantangan, lurus-lurus saja, naik ke atas bisa nggak? Tangganya lurus nih, nggak ada anak tangga. Bisa naik nggak? Kira-kira bisa naik nggak Pak? Nggak bisa, nggak mampu. Makanya Tuhan kasih kerikil-kerikil itu untuk membuat iman kita menjadi dewasa. Untuk membuat kita bergantung sama Tuhan. Sebab tanpa iman kamu tidak akan lihat perkara yang besar. Tapi iman tanpa kasih, karena kasih Allah yang sempurna itu yang membuat kita bisa berjalan bersama Tuhan. Amin. Kita melihat perkara-perkara yang besar yang kita hadapi. Kita lihat di sini. Seorang yang konsisten akan memiliki keyakinan yang kuat. Ya, tolong diitin. Seorang yang konsisten dalam iman akan memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doanya. Dia akan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupannya dan memiliki ketenangan dalam menghadapi tantangan. Waktu saya ngalami dipanggil Barai Skema itu, saya gemetar dan saya takut. Tapi bagaimana Tuhan hari demi hari Tuhan pelihara dan menguatkan. Saya cerita, saya terbuka, saya bilang saya ngalami gini-gini. Yuk tolong doain saya. Semua orang berdoa buat saya. Termasuk orang yang saya kasih pinjam 200 juta. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan doa itu didengar Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa-doa yang sungguh-sungguh. Hari-hari ini mungkin Anda dan saya mengalami banyak tantangan. Banyak masalah, banyak persoalan. Iman harus dibuktikan dalam proses. Dan iman itu Tuhan akan membuktikan kasih Allah yang sempurna itu. Akan menolong menguatkan kakimu tetap tegak berdiri. Dan berjalan dan melangkah. Yuk lanjut. Kita lihat ini ada 2 jalan. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kira-kira kalau disuruh pilih, Bapak, yang benar kanan atau kiri? Gak ada yang tahu bukan? Betul ya? Kita ke kanan, salah. Atau kita ke kiri, salah. Gereja ini, saya percaya karena Anda itu banyak berdoa. Betul? Dengan berdoa, maka gereja ini bisa dipulihkan. Saya ikuti pasang surut gereja ini. Bagaimana ketika Pak Rudi sakit, Pak Rudi meninggal, prosesnya bagaimana? Banyak tantangan. Tapi ketika Anda memperkuat jam doa saudara, maka apa yang tolong kasih lihat. Ke kanan atau ke kiri, Tuhan akan turunkan hikmat. Tuhan akan turunkan jalan. Tuhan akan turunkan apa yang harus dipilih. Doa menunjukkan iman saudara. Dengan doa saudara percaya bahwa tantangan yang sudah hadapi pasti Tuhan selesaikan. Kapan kita tidak pernah tahu. Saya 2021, 2024 Tuhan selesaikan. Itu cara Tuhan. Itu cara yang luar biasa. Yang tidak pernah kita tahu. Yang tidak pernah kita alami. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Itulah cara Tuhan. Itulah cara Dia membimbing saudara dan saya untuk punya iman. Maka iman dan kasih harus bergandengan. Iman tanpa kasih sia-sia. Kasih tanpa iman bisa jadi LGBT. Betul ya? Kan orang kasih. Tapi tidak kepada Tuhan. Kepada Allah yang mana? Allah yang tidak kita ketahui. Makanya orang yang tanpa Tuhan, kasihnya itu akan mencong. Kasihnya akan sembarangan. Tapi kasih karena iman kepada Tuhan Yesus. Itu yang membuat perubahan dalam hidup kita. Amin. Itu yang membuat hidup kita berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Yuk, lanjut. Jadinya pentingnya iman yang konsisten. 1,
Iman yang konsisten membutuhkan keyakinan dan kepercayaan yang kuat pada Allah. Tadi ketika kami menghadapi tantangan seperti itu. Wah, rasanya gimana? Nah, saya mau cerita sedikit lagi yang tentang sakit penyakit. Satu saat istri saya buang-buang air, muntah-muntah. Berapa hari mah? 20 hari. Orang yang buang-buang air, muntah-muntah 20 hari kira-kira apa? Bisa mati. Wah, rasanya udah putus asa gitu. Ke dokter yang terbaik, tidak selesai. Tidak selesai. Enggak sembuh-sembuh. Udah ke dokter ini, ke dokter ini, ke dokter ini. Tapi yang ini, aduh ayo dong. Ayo mah kita doa. Orang gereja pun doa semua. Ayo doa. Istri saya tuh udah pucat. Udah nggak tahu deh mesti apa lagi. Tapi kami berdoa dan sungguh-sungguh. Firman Tuhan menyatakan pentingnya percaya bahwa Allah mendengar dan menjawab doa. Pentingnya ya mengajarkan. Nah ini. Iman yang konsisten memberikan ketenangan dan harapan dalam menghadapi tantangan. Satu saat anak saya ngomong gini. Jadi udah hari ke-20, anak saya ngomong, Mama kan autoimun. Kenapa nggak balik cari dokter autoimun aja? Kenapa? Coba deh. Telepon, cari dokternya, ternyata dokternya nggak ada. Yang ada adiknya. Hari itu kita pergi, saya temenin, kita cari dokternya. Ketemu. Dan luar biasa. Jawaban doa. Ketika kita berdoa 20 hari muntah berak. Pada hari itu kita datang, terus dokter bilang, Ibu ini ada obat baru diketemukan. Dan ibu coba mana. Lihat. Begitu dia makan obat itu, ini bukan karena dokternya ya, tapi bagaimana Tuhan kasih tunjuk dokter ini. Tuhan kasih caranya Tuhan. Begitu dia makan, besoknya berhenti total. Seperti tidak pernah terjadi buang air dan muntah berak. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab doa yang bertalu-talu, pada saatnya Tuhan selesaikan. Amin. Nah itulah. Iman itu membedakan ketika kita punya iman pada Tuhan. Dan dengan konsisten kita doa dan berharap sama Tuhan. Maka iman itu akan dibuktikan ketika engkau bergantung sama Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri, bergantung sama Tuhan. Amin. Jadi kalau tiba-tiba kita punya utang, jangan cari saudara yang kaya dulu. Saudara punya persoalan, mau cari saudara yang kaya. Saya ngalami loh. Ketika kita nggak punya duit, saya datang ke saudara saya yang kaya. Jawabannya apa? Jawabannya cuma ketawa doang. Tapi ketika kita cari Tuhan, jawaban itu selesai. Jadi itulah namanya pentingnya iman. Yuk kedua kita mau lihat bagaimana pentingnya kasih. Pentingnya kasih yang konsisten. Ya. Firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 7. Hendaklah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, hendaklah kita saling mengasihi. Mengasihi sesama kita sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Hendaklah segala sesuatu kamu lakukan dengan kasih. Bapak Ibu, yang tadi saya cerita, orang pinjam duit 200 juta, nggak pulangin. Kalau tidak ada kasih di sini, yang muncul kebencian. Ini pengerja nggak mau bayar, nggak mau ini. Wah, anak saya bilang ini, pasti tak aja hartanya Pak. Nggak usah nih, serahkan sama Tuhan. Bayangkan Tuhan bisa balikin ya, 200 juta itu, saya kalau perkara saya nggak selesai,
20 tahun penjara. Enggak sebanding dengan 200 juta. Betul ya? Kita nggak pernah bayangin 200 juta itu Tuhan bisa pakai cara dia supir taksi. Waktu istri saya bilang, Pak si ini bilang gini. Kita masih mikir, masuk akal ya supir taksi kok. Mana mungkin, bukan merendahkan supir taksinya nih ya. Karena kami pakai pengacara yang hebat pun nggak bisa. Malah jadi tukang meres kami. Tapi Tuhan bisa pakai punya cara Tuhan. 200 juta itu Tuhan bisa rubah, menyelesaikan perkara yang kalau kita hitung-hitung pakai pengacara itu bisa puluhan miliar. Tapi Tuhan bisa selesaikan dengan saya tidak perlu mengeluarkan duit banyak-banyak. Selesai perkara itu di stop. Karena apa? Tuhan bisa mengubah kasih. Yang tadinya kita kesal, jengkel, tapi Tuhan bilang ampuni dia, lepaskan pengampunan, berkati dia. Dan orang ini dipakai Tuhan untuk menolong kami. Pernah nggak Anda bayangkan itu terjadi? Saya pun tidak pernah bayangin. Jadi ketika kita sedang diproses Tuhan, orang fitnah kita, sakiti kita. Kalau kita mau balas dengan kejahatan lagi, kita tidak beda dengan orang dunia. Tapi kita pakai caranya Tuhan. Untuk Tuhan yang mengubah sesuatu yang jelek menjadi bagus. Sesuatu yang buruk menjadi indah. Itu cara Tuhan. Yuk, next. Kita lihat bagaimana seorang yang konsisten dalam kasih akan menunjukkan sifat Kristus yang masih kepada sesama. Ia akan mencintai orang lain tanpa syarat dan siap melayani mereka. Kita lihat bedanya. Ini anak orang miskin, yang kanan anak orang kaya. Dia mau melayani. Ya. Yuk lanjut. Nah ini. Tadi saya bilang. Seorang Kristen yang konsisten dalam kasih akan menjadi berkat bagi orang lain. Ia akan mengasihi orang-orang yang sulit dicintai. Kalau saya baik sama ibu karena ibu baik, biasa. Tapi kalau ibu menyebalkan, saya tetap baik, itu yang sulit. Sulit, wah ini orang paling menyebalkan. Kita harus cintai, harus mengasihi dia. Itu pekerjaan yang paling sulit. Tanpa kasih yang sempurna dari Tuhan, kita tidak akan bisa mengasihi sesama kita. Apalagi orang yang menyebelin, orang yang memfitnah kita, orang yang menyakiti kita. Nah, di sini kuasa Allah, kuasa yang penuh kasih, membuat kita mampu melewati itu. Ia akan mengasihi orang-orang yang sulit dicintai, memberikan pertolongan pada yang membutuhkan, dan menjadi teladan dalam memberikan kasih tanpa pamrih. Wow, luar biasa. Luar biasa. Saya tadi juga ada cerita di pagi hari. Saya tahun 98 saya bertobat. Sebelum tahun 98 saya seorang pemabuk. Seorang yang kalau saya ngerokok sehari 5 bungkus. Saya kalau minum, saya makan ekstasi, macam-macam. Kalau saya pulang, istri saya nunggu. Kalau dia ngomong saya tempeleng. Dia salah sedikit saya tendang. Saudara, sebagai seorang istri, berapa banyak orang yang bilang, tinggalin aja suamimu. Dia cantik, luar biasa. Keluarga yang berada. Kalau saya habis pukul dia, datang mama saya, dia nggak pernah ngadu. Kalau mamanya datang, dia nggak pernah ngadu. Dia ngadunya sama Tuhan, hanya berdoa. Setiap malam, selama 10 tahun, dia hanya tumpang tangan waktu saya tidur, udah ngegeprak di ranjang, dia hanya tumpangnya. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi suamiku. Tuhan tolong dia. Tuhan pulihkan dia. Tuhan tolong agar dia bertobat. Tuhan tolong pakai dia. Saya ingat di tahun 98 bagaimana Tuhan memproses pertobatan saya. Waktu itu saya habis pulang mabok-mabokan. Anak saya yang nomor 3 sakit. Dia bilang, "Pak,
si Joanne sakit Pak. Saya bilang, udah lu jangan ribut, lu kan ada mobil, lu bawa aja ke anak. Terus dia ngomong gitu, tempeleng dia. Saya paling sayang anak saya nomor 2. Karena paling pintar, saya suka anak yang pintar. Karena saya beda-bedain dulu kasih saya. Jadi anak saya nomor 2 bangun, Papa bangun dong katanya, udah pagi. Janice hanya mau pergi kalau papa yang antar sekolah. Janice gak mau pergi kalau papa gak anterin. Padahal kan saya habis mabok, habis makan ekstasi. Pergilah saya anterin dia. Habis anterin dia, saya mampir ke satu warung bakso, saya makan bakso. Ini cara Tuhan nih, luar biasa. Doa 10 tahun seorang istri. Lagi makan, tahu-tahu ada pendeta sama ibu-ibu lagi ngomongin suami yang taubat kumat. Waduh, ini otak kan habis mabok. Marah saya. Saya bilang kurang ajar nih pendeta ngomongin gua. Padahal nggak ngomongin saya. Tapi karena kita merasa tertuduh, wah ini kurang ajar. Saya samperin tuh, saya tungguin. Begitu lewat sebelahnya, saya bilang, Pak, Bapak masuk mobil saya. Di mobil saya maki-maki loh. Itu orang Ambon. Apa jangan kurang ajar ya, ngomongin saya sama anaknya. Wah, dia bingung. Ini orang apa nih? Nggak ada salah nggak apa, gue dimaki-maki. Terus saya pergi antar ke rumahnya gitu, bukan antar sambil itu. Dia Pak mampir yuk. Mampir, dia bacain firman Tuhan, Keluaran 28. Tentang bagaimana Tuhan, tentang orang yang bertobat. Yuk kita buka yuk, Keluaran 28. Sorry. Keluaran berkat dan kutuk. Keluaran berapa? Ulangan 28, sorry kenapa ya? Ulangan 28. Ulangan 28 judulnya berkat dan kutuk. Jadi dia baca ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa. Tapi kita baca ayat 15-nya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang padamu dan mencapai engkau. Wah, dia bacain itu. Dia bacain. Terus dia ajak, saya bilang, Bapak berdoa aja sendiri. Tiba-tiba waktu dia berdoa, suara Tuhan berbicara pada saya. Hai Ardianto, mengapa engkau menantang aku? Saya bilang, siapa engkau? Akulah Tuhan Allahmu. Saya bilang gini, baik, kalau engkau Tuhan Allahku, aku yang seorang pemabok, seorang peminum, seorang pemukul istri, hari ini juga aku bertobat Tuhan. Saya tantang suara itu. Waktu saya jalan pulang, suara itu bicara lagi. Pas berapa lama, saya nangis, saya nggak pernah nangis saudara. Karena dari kecil kalau saya nangis saya digebukin sama orang tua saya. Kalau saya nangis dia bilang kamu anak laki dipukul saya, nggak boleh nangis. Pertama kali saya nangis dalam hidup saya nangis. Saya nangis dan saya minta ampun sama Tuhan. Saya telepon istri saya, Bapak Ibu, itu kasih seorang istri 10 tahun berdoa terus menerus tanpa kasih, bisa nggak dia tinggalin saya? Bisa. Tapi kasihnya yang begitu luar biasa membuat hari itu saya bertobat. Saya bakar semua itu, buku-buku minuman, buku porno, apa semua saya buang. Tuhan ubah hidup saya. Dan sampai hari ini Tuhan memimpin, memelihara keluarga kami dengan luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Itulah kasih. Tanpa kasih, dia punya iman dan kasih berbarengan. Dia percaya bahwa Tuhan Allah bisa mengubah hidup saya yang kotor, yang najis, yang tidak layak, diubahnya. 10 tahun.
Kayak nggak pernah ada hari tanpa pukulan. Tapi Tuhan bisa mengubah. Karena kasih yang sempurna dari Tuhan. Mengubah hidup saya. Hidup yang berkemenangan. Jadi di sini banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak. Hati-hati kalau istri sudah mulai berdoa. Dan bersyukurlah kalau istri-istri itu mau berdoa buat kita. Sebab saya percaya doa seorang istri yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Besar kuasanya. Bukan berarti bapak-bapak tidak besar kuasanya. Karena ketika suami istri bertobat, anak-anakmu pun luar biasa. Tepuk tangan buat kamu lihat Tuhan. Yes, haleluya. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang dahsyat dan luar biasa. Ya, tolong diklik. Pentingnya kasih yang konsisten. Kasih yang konsisten berasal dari Allah dan benar Allah. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan kasih. Ya, lanjut, ya lanjut. Nah, itu ya. Oke. Kasih yang konsisten mencerminkan sifat Kristus yang mengasihi tanpa syarat. Kita lihat saudaraku yang kasih. Bagaimana Tuhan mau buat saudara berbeda. Hari ini kita ada di sini. Kita akan diubah Tuhan dengan cara yang luar biasa ketika Anda tahu iman dan kasih. Nah, baik ayat satu lagi, 1 Korintus 13 ayat 13. Lanjut. Bukan. Enggak, yang ini. Masuk ke belum. Yang terakhir, ayat slide terakhir. Ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kenapa? Kasih yang sempurna itu mengubah hidup saudara dan saya. Kasih agape. Yuk Bapak Ibu, sebenarnya ada lanjutan. Tapi saya merasa cukup. Ya, hari ini kita boleh bangkit berdiri. Kasih yang sempurna telah ku terima dari bukan karena kebaikan, hanya oleh kasih Karuniamu, Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri aku bertahan saat ku mencari ku mendapatkan. Bukaku pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Biar hanya WL dan singer aja yang nyanyi. Bapak renungkan, Ibu renungkan. Kalau hari-hari ini mungkin kita kehilangan kasih. Kalau hari-hari ini mungkin kita kehilangan iman. Firman Tuhan berbicara bagaimana hidupmu akan diubah karena kasih Tuhan yang sempurna itu. Dia datang pada Bapak Ibu sekalian ketika tantangan dan masalah yang kau hadapi hari ini. Dia tidak tinggal diam. Dia tidak akan membiarkan kau dalam kesendirian. Tidak akan membiarkan kau jatuh tergeletak. Mungkin bapak-bapak yang pusing dengan masalah ekonomi, persoalan ekonomi,
kesulitan ekonomi, Tuhan bisa bertindak. Jangan biarkan imanmu goyah. Jangan biarkan imanmu menjadi lemah. Tapi dia berbicara kepada Bapak Ibu dan kita semua di sini untuk tetap percaya dengan imanmu bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam hidup. Dia akan memberikan jalan keluar dalam hidup. Dia akan memberikan pertolongan. Kalau hari-hari ini kasih itu sudah hilang dalam rumah tangga, sudah hilang dalam kehidupan, hari ini Tuhan ingatkan untuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula, kasih yang dahsyat, kasih yang mengubah. 10 tahun istri saya berdoa terus menerus dan itu bisa mengubah hidup saya. Karena kasih yang tak pernah berkesudahan, doa yang tak pernah berkesudahan, kasih itu memberikan kekuatan yang baru buat kita. Saat ini dia datang mengetuk pintu hatimu agar hatimu terbuka, sehingga engkau dikuatkan, diteguhkan. Iman dan kasih saling bergandengan, saling menguatkan. Yes. Mari Bapak, nyanyikan lagu ini dengan penuh keyakinan. Dia tidak akan membiarkan kamu melangkah hanya sendirian. Dia selalu ada bagi saudara. Musik aja. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku. Dia akan memulihkan saudara dan saya. Layakkan untuk dapat memanggilmu Bapa. Bapa, kau beri yang kupinta. Apa yang saudara minta? Angkat tangan saudara, minta sama Tuhan. Apa yang saudara minta? Beriman, percaya. Angkat tangan saudara, minta apa yang saudara mau minta. Jangan malu, jangan ragu, jangan takut. Tuhan akan berbicara. Ketika tanganmu terangkat, Tuhan berbicara. Dan Tuhan bilang, anakku, yang kau butuhkan, aku akan berikan. Yang kau perlukan, aku akan berikan. Tepat pada saatnya dan dengan cara Tuhan. Dia tidak akan membiarkan engkau jalan sendirian. Dia tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak. Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Terima kekuatan yang baru. Terima. Dalam nama Yesus. 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 Oh haleluya. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini dimeteraikan menjadi kekuatan buat kami. Kami boleh tetap beriman, percaya apa yang kami doakan Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Dan kasih-Mu Tuhan memberikan kekuatan buat kami, sehingga kami boleh menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera yang datang dari Bapa di surga. Melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Bahkan kita akan memerintah bersama-sama Tuhan Yesus di bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru. Mari yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara boleh bersaat teduh sejenak.